Hai semuanya, pernahkah kamu merasa kehilangan sesuatu? Bukan cuma barang, tapi juga orang, atau bahkan kesempatan? Rasanya sakit sekali ya. Hati ini rasanya perih, seperti ada lubang menganga yang sulit diisi. Pikiran kita terus berputar, mengingat-ingat momen-momen indah, janji-janji yang terucap, atau bayangan masa depan yang tadinya kita impikan bersama. Rasanya adilkah dunia ini memperlakukan kita seperti ini? Mengapa harus kita yang merasakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebat, kadang membuat kita sulit tidur, nafsu makan hilang, bahkan semangat hidup pun ikut luntur. Kita mungkin menyalahkan diri sendiri, mencari-cari apa yang salah dari kita. Kenapa semua ini bisa terjadi? Atau kita menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan orang lain yang kita anggap sebagai penyebab kehilangan itu. Semuanya terasa begitu berat, seperti ada beban raksasa yang menimpa dada, membuat napas terasa sesak. Kehilangan memang bagian tak terpisahkan dari hidup. Sejak kita lahir, kita sudah mulai belajar tentang kehilangan. Kehilangan kenyamanan rahim ibu, lalu kehilangan mainan kesayangan yang rusak, kehilangan teman lama yang pindah rumah, sampai kehilangan orang-orang terkasih yang dipanggil Tuhan. Setiap kehilangan punya bobotnya sendiri, memberikan pelajaran yang berbeda-beda. Tapi, tetap saja, sakitnya itu loh, yang kadang bikin kita ingin menyerah. Rasanya ingin lari dari kenyataan, ingin bersembunyi dari semua kesedihan ini. Kita berharap waktu bisa diputar kembali, berharap semua yang hilang itu bisa kembali lagi ke genggaman. Tapi sayangnya, hidup tidak berjalan seperti itu. Waktu terus maju, dan yang hilang, ya sudah hilang. Kenyataan ini memang pahit, tapi mau bagaimana lagi? Kita harus menghadapinya, suka tidak suka, siap tidak siap. Namun, di balik semua kepedihan itu, ada satu kalimat yang sebenarnya bisa menjadi pegangan kuat bagi kita. Yang hilang memang bukan milikmu. Kalimat ini mungkin terdengar sepele, bahkan terkesan tidak peduli dengan perasaan kita yang sedang hancur. Tapi coba resapi maknanya baik-baik. Ketika kita kehilangan sesuatu, entah itu harta benda, jabatan, kekasih, atau impian, coba ingat lagi. Sejak awal, apakah itu benar-benar murni milik kita? Apakah kita punya kendali penuh atasnya? Contohnya saja, harta benda. Kita kerja keras untuk mendapatkannya, tapi kapan saja bisa hilang karena bencana, pencurian, atau hal tak terduga lainnya. Begitu pula dengan jabatan. Kita mungkin punya kemampuan, tapi keputusan akhir ada di tangan atasan atau kebijakan perusahaan. Hubungan asmara, kita bisa saja mencintai seseorang sepenuh hati, tapi hati orang lain bukan milik kita, dan mereka punya kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Bahkan impian sekalipun seringkali bergantung pada banyak faktor di luar kendali kita. Memahami bahwa yang hilang itu memang bukan milik kita sepenuhnya akan sedikit meringankan beban. Ini bukan berarti kita tidak boleh sedih atau tidak boleh merindukan. Tentu saja boleh. Itu manusiawi. Tapi, dengan kesadaran ini, kita jadi tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki kendali mutlak atas banyak hal dalam hidup ini. Semua itu hanya titipan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan, menikmati, dan belajar dari setiap kehadiran di hidup kita. Ketika waktunya tiba, titipan itu diambil kembali. Kita tidak bisa menahannya, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ibaratnya, kita meminjam buku dari perpustakaan. Kita boleh membacanya, menyukainya, bahkan mungkin memberi tanda di sana-sini. Tapi pada akhirnya, buku itu harus dikembalikan. Kita tidak bisa mengklaimnya sebagai milik kita selamanya. Pikiran ini memang tidak serta-merta menghilangkan rasa sakit. Tapi setidaknya, ia membantu kita untuk melepaskan keterikatan yang terlalu kuat. Terkadang, kita terlalu melekat pada sesuatu atau seseorang, sampai-sampai menjadikannya pusat dari kebahagiaan kita.
Ketika itu hilang, dunia kita ikut runtuh. Padahal, kebahagiaan sejati seharusnya berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan bergantung pada hal eksternal. Ketika kita bisa melepaskan, kita membuka ruang baru. Ruang untuk menerima hal-hal baru, pengalaman baru, dan bahkan orang-orang baru yang mungkin akan membawa kebaikan lebih besar dalam hidup kita. Ini bukan tentang melupakan, melainkan tentang menerima. Menerima bahwa hidup itu dinamis, terus bergerak dan tidak ada yang abadi. Proses melepaskan ini memang butuh waktu dan kesabaran. Tidak bisa instan. Ada fase-fase yang harus kita lalui. Mulai dari penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, sampai akhirnya penerimaan. Jangan buru-buru. Biarkan emosi itu mengalir. Izinkan diri kita untuk merasakan kesedihan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Itu semua valid. Jangan menekan perasaan itu, karena justru akan membuat kita semakin terbebani. Menangislah jika ingin menangis, teriaklah jika ingin berteriak, tentu di tempat yang aman dan tidak mengganggu orang lain. Curhatlah pada teman yang kamu percaya, atau tulislah di buku harian. Biarkan semua itu keluar, perlahan tapi pasti. Ketika kita sudah mulai menerima, barulah kita bisa melihat hikmah di balik kehilangan itu. Mungkin kehilangan pekerjaan yang dulu kita banggakan justru membuka jalan untuk menemukan passion baru yang selama ini terpendam. Mungkin berakhirnya hubungan asmara justru menyelamatkan kita dari hubungan yang tidak sehat dan toksik. Mungkin kegagalan dalam meraih impian tertentu justru mengajarkan kita tentang ketahanan diri dan pentingnya memiliki rencana cadangan. Setiap kehilangan membawa pelajaran. Itu adalah salah satu cara semesta mengajarkan kita untuk tumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dalam menghadapi badai kehidupan. Lihatlah sekeliling kita, banyak orang yang pernah merasakan kehilangan, bahkan mungkin kehilangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Tapi mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa melanjutkan hidup, dan bahkan bisa menemukan kebahagiaan baru. Kenapa mereka bisa? Karena mereka memahami bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka tidak membiarkan diri mereka terpaku pada masa lalu, pada apa yang sudah hilang. Mereka memilih untuk fokus pada apa yang masih mereka miliki, pada peluang-peluang baru yang menanti di depan. Mereka memilih untuk belajar dari pengalaman, mengambil hikmahnya, dan menjadikannya bekal untuk masa depan. Jadi, ketika rasa sakit karena kehilangan itu datang lagi, ingatlah baik-baik. Yang hilang memang bukan milikmu. Itu hanya titipan yang sementara. Dan ketika titipan itu diambil kembali, berarti ada ruang baru yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang memang benar-benar ditakdirkan untukmu. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada potensi yang kamu miliki, pada apa yang bisa kamu ciptakan dari sekarang. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Bangunlah kembali, pelan-pelan. Rawat hatimu, beri ruang untuk proses penyembuhan. Dan percayalah, setelah badai berlalu, akan ada pelangi yang menanti. Kamu akan menemukan kebahagiaan lagi, kebahagiaan yang mungkin jauh lebih besar dan lebih bermakna. Karena kali ini, kebahagiaan itu datang dari kesadaranmu sendiri, bukan dari sesuatu atau seseorang yang bisa hilang kapan saja. Hidup terus berjalan, dan kamu dengan segala kekuatan yang ada dalam dirimu akan baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya.